Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dwi TV, kembali lagi bersama aku Arsila Hairunisa yang akan menemani kamu dalam sesi podcast hari ini. Hari ini kita spesial banget karena kedatangan teman-teman yang baru saja datang dari program International Mobility di Thailand. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Rahma. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, kalau aku Fahrezi Fauzi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021. Halo semuanya, kenalin nama aku Amel Diah Permata, lebih akrab dipanggil Amel dari mahasiswa dari Psikologi 21. Nah, tadi kan udah di-mention kalau kalian ini baru saja datang dari Thailand. Kira-kira kapan tuh datang ke Indonesianya kapan kalau boleh tahu? Kita sampainya 2 Oktober kemarin sih, Kak. baru Baru aja. Iya. Baru minggu lalu kita sampai di Indo. Bener. Berarti masih bisa sawadika. Sawadika. Sabai Dima. Sabedima yang artinya? Sabai di Mike, apa kabar? Apa kabar? Jawabannya? Sabaidi. Sabaidi. Iya. Oh, I Pumce. see. Pumce? Apa Punce? Nama ya? Iya, nama. Kunci Kencara ya, Hance, Arsila gitu ya. Betul. Ya, dikit-dikit masih ada ilmunya lah bahasa Iya, Thailand ya. Betul. Oke, baik, luar biasa. Nah, boleh dong diceritain awal mula kenapa sih kalian bisa ikut program itu? Kan itu program International Mobility dari EPSB ya kalau nggak salah. Betul. Nah, awal mulanya dari mungkin awal daftar, mungkin tahu infonya dari mana, dan mungkin selama prosesnya bisa dijawab. Mungkin untuk prosesnya FPSB International Mobility ini ya, Kak ya. Itu programnya dibuka, itu pendaftarannya sekitar di awal Agustus. Itu kebetulan banget teman-teman 21 lagi KKN ya. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku udah dapat konversi KKN, gara-gara aku ikut program PPK Ormawa dari Kemendikbud, jadi waktu itu lagi slow banget gitu, kayak nggak ada kegiatan. Ternyata di IG-nya FPSB tuh ada pembukaan program FPSB International Mobility ke Thailand. Ya. Jadi kayak, wah, kesempatan menarik nih buat join programnya gitu. Kayak akhirnya aku daftar, ada seleksi berkas dan seleksi wawancara, dan alhamdulillah keterima di program ini. Tapi beda nih Kak, sama aku. Kalau dia kan udah dikonversi, mungkin juga Amel udah dikonversi Aku ya? juga, aku Surabaya itu ada kampus mengajar, ikut itu, jadi aku udah dikonversi. Nah, tapi kalau aku emang sengaja nggak ikut KKN di bulan itu. Jadi kayak, ya udah deh, mau KKN di bulan Januari aja. Ternyata bukalah itu, chance dong buat aku, kesempatan dong buat aku. Akhirnya daftar dan alhamdulillahnya bisa keterima sama-sama. Ada 7 orang ya, kita 7 orang. 7 orang. Dari program studi yang berbeda-beda. Tapi semuanya dari FSB tentunya ya. Oke, berarti kalau Eji sendiri akhirnya program itu bisa dikonversikan menjadi KKN. Betul. Berarti akhirnya Januari nggak perlu KKN lagi. Januari nggak usah KKN lagi, udah tenang dong. Fokus skripsi, ya kan? Iya, mahasiswa semester akhir. Kalahin aku, kemarin aku KKN Labuan Bajo, sekarang KKN-nya Thailand. Anti mainstream kita ya kan? Iya. Keren. Oke, baik, kalau misalnya dari Amel sendiri, waktu seleksi itu susah nggak sih untuk prosesnya? Atau part mana yang menurut Amel kayaknya susah, merasa kayak pesimis, tapi kok ternyata lolos aja gitu? Mungkin part mana bisa diceritain? Kalau dari aku sendiri waktu seleksi kemarin, aku tuh kan tahu ya pas tiba seleksi itu dibuka, pendaftaran jadi dibuka, kan anak-anak lagi KKN ya, lagi pada, terus juga pada liburan, jadi pada balik gitu ke rumah. Jadi aku kayak mikirnya ini tuh change yang baik gitu, karena kayak mungkin saingannya nggak sebanyak itu, karena kan pada KKN semua, jadi nggak bisa ikut daftar gitu. Jadi kayak aku coba-coba daftar iseng, terus juga proses seleksinya menurut aku alhamdulillah pas tiba itu persyaratannya aku punya semua, kayak dari apa sih, gampang sih kayak IPK, terus juga CV, Duolingo atau TOEFL, terus Itu berapa tuh sertifikat. minimalnya? Itu minimalnya kalau Duolingo berapa ya? 8, kalau TOEFL 450. Terus juga harus punya harus udah CPT punya bisa. paspor. Gitu sih. I Jadi kayak see. aku coba daftar, ternyata keterima alhamdulillah. Oke. Sama ini buat motlet. Nah, Bikin motivation letter. Oh iya, Motivation letter. letter, I see. Tapi susah, part yang susah gimana menurut Amel? Wawancaranya susah atau gimana? Ada wawancaranya juga? Atau? Ada 2 kali kalau aku wawancaranya. Wawancara psikologi sama wawancara komitmen. Tapi aman-aman aja? Aman-aman aja sih. Alhamdulillah aman, lancar. Oke, tadi kita udah bahas tentang alurnya ya. Mungkin Eji deh tambahin, kira-kira kasih kita brief sedikit deh, program apa sih sebenarnya? Kita mungkin sampai kelewat tadi, nanyain tentang apa sih, kalian ini mau ngapain gitu. Jadi kan namanya juga International Mobility, jadi kita ke luar negeri. Tapi apa sih programnya? Programnya itu
lebih banyaknya karena tadi sempat disinggung KKN ya. Jadi emang ada beberapa part, ada beberapa segmen lah ya kita katakan ya. Itu kita buat program seperti KKN. Misalkan kemarin itu kita sempat buat program-program kayak workshop optimalisasi media sosial gitu ya, buat student council-nya. Terus juga kita ada mengajar ngaji. Nah itu juga yang agak kaget sih sebenarnya, cuman ya kita jalani dengan baik karena posisinya kita di pondok pesantren. Jadi mau nggak mau kita harus mengajarkan ngaji gitu. Dan selain itu ya main activity-nya adalah mengajar bahasa Inggris gitu. Entah di SD maupun di SMP karena kasihlah kita itu dibagi menjadi 3 orang ke SD, 4 orang di SMP. Dan itu udah ada subjeknya masing-masing dan kelasnya masing-masing gitu. Selain itu, kita juga ada bikin modul conversation buat mereka gitu. Gimana tuh? Karena kita melihat peluang, kayaknya nih anak-anak perlu deh ningkatin speakingnya. Akhirnya kita inisiasikan deh untuk bikin modul conversation yang basic-basic aja gitu. Kayak misalkan conversation di kelas, gimana cara izin ke toilet pas di kelas, dan sebagainya. Kayak gitu sih Kak. Jadi ya semi-semi KKN Indonesia cuman agak beda dikit gitu. Oke, tapi menarik nih. Terus kalau tanggapan dari teman-teman siswa di sana gimana tuh menanggapi kehadiran kalian menjadi guru ya selama berapa Betul. kurang lebih satu bulan. Satu bulan. Iya. Itu gimana tuh? Mungkin dari Rahma bisa VOV-nya. Anak-anak tuh gimana, excited kah atau ternyata mereka mungkin kayak biasa aja gitu atau gimana? Anak-anak di sana se-excited itu sih dan semenyenangkan itu. Jadi kebetulan aku juga tinggalnya itu di dorm mereka juga. Jadi bareng sama mereka gitu, satu kamar sama anak-anak Thailandnya juga gitu. Jadi mereka pas kedatangan kita kayak benar-benar seseneng itu, se-excited itu, kayak menerima dengan hangat dan dengan baik sih. Oke. Wah, kebayang sih rasanya serunya ke negeri orang terus kita ngajar gitu kan. Terus mereka juga antusias, wah itu udah bikin kita tuh ngerasanya capek pun nggak kerasa gitu nggak sih? Perjalanan nggak kerasa. Oke. Nah sekarang menarik nih, kita udah ngebahas tentang program, tapi yang aku penasaran adalah adakah kemudian gap ya atau kayak culture shock dari teman-teman ketika datang ke Thailandnya, namanya juga beda negara, beda budaya, beda juga bahasa. Karena kalau dari VOV aku dulu, ketika aku kesana, yang paling susah adalah bahasa sebenarnya. Betul. Nah mungkin dari teman-teman punya VOV yang lainnya. Kira-kira ada kesulitan apa, ada culture shock apa yang kalian hadapi? Mungkin bisa dari Rahma. Amel, sorry. Ini Rahma udah ya? Iya, Amel. Tadi apa berarti culture shock atau tantangan ya? Mm-mm. Tantangan apa culture shock nih? Bebas dua-duanya boleh? Kalau culture shock sendiri mungkin karena itu daerah perbatasan, terus juga daerah sana tuh sebagian besar tuh masih budaya Melayu. Mm-mm. Kalau dari culture shock dari kayak budaya atau makanan itu kayak kurang lebih nggak ada perbedaan sih, kayak hampir sama tapi 11-12 lah beda, tapi sebenarnya hampir sama gitu. Kayak lauk-lauk mereka juga, makanannya juga kayak gula-gula itu hampir sama ya kayak di Indonesia juga rasanya. Mirip-mirip, paling bedanya tuh cuman ya kalau makanan-makanan nasionalnya Thailand sendiri asem-asem ya. Kayak ya Somtam, tom yum. kuah-kuahnya tuh Iya. asem-asem gitu. Nah, terus juga kalau tantangannya sendiri ya sama sih kayak Kak Arsia bilang tadi, bahasa ya. Mungkin kita kan bahasanya kan bahasa Inggris ya di sana. Terus tapi di sana tuh nggak semuanya juga fasih bahasa Inggris, nggak semuanya fluent, dan kita juga nggak yang fluent bahasa Thailand juga. Jadi ya kalau ngobrol tuh kadang pakai gesture gitu loh. Kayak misalnya menanya laundry di mana, terus mereka nggak paham gitu tuh kayak gesture kayak gitu-gitu kayak untuk mereka paham, terus mereka nunjukin, kasih tahu kayak gitu. Oke, kalau dari Eji sendiri? Iya, tadi sempat disinggung ya bahasa ya, tapi menarik lagi nih Kak Sila. Apa tuh? Kebetulan, alhamdulillah beberapa dari kami itu bisa bahasa Arab. Dan karena posisinya lagi-lagi di pondok pesantren, itu beberapa dari mereka, dari studentnya, itu bisa berbicara pakai bahasa Arab. Jadi kita agak kebantulah. Apalagi yang memang di sana itu kan ada program khusus ya, program unggulan mereka untuk anak-anak tahfiz. Nah, kebanyakan dari mereka itu bisa bahasa Arab begitu. Dan ya kalau dari aku sendiri sih ya, pengalaman aku sendiri di sana, kalau di kelas itu challenge gitu. Misalkan kalian belajar bahasa Inggris, kalian harus hafalin bahasa Inggris tentang ini, harus bisa tentang ini, aku bisa bahasa Thailand. Jadi kita saling tuker. Gitu. Jadi kalau di kelas pun nanya-nanya, kalau payung bahasa Thailandnya apa ya? Gitu. Terus kalau hujan bahasa Thailandnya apa ya? Gitu. Oh payung, rom. Oke, rom. Akhirnya nge-challenge diri sendiri untuk bisa bahasa Thailand juga. Karena mau nggak mau,
namanya student ya itu perlu proses panjang ya. Kita sebagai guru itu harus menyeimbangkan mereka dengan apa? Dengan bisa bahasa Thailand. Dan itu juga bisa buat interaksi lebih baik lagi gitu Kak. Kayak di awal, kalau kita sapanya dengan Sabay Dimai gitu. Mereka seneng banget gitu. Seneng banget sampai, oh teachernya bisa bahasa Thailand gitu. Akhirnya mereka nyerocos pakai Thailand tuh. Ngomong panjang pakai Thailand. Nah baru, oke, stop it gitu kan. We got lost translation. Iya, gitu. Oke, wah. Kalau dari Rama sendiri? Kalau dari aku ada sih paling culture shock adalah mereka setiap hari minum es. Dan es batunya Iya. itu es batu yang susah cairnya susah gitu cair, ya. iya. Jadi kita mau nggak mau juga tiap hari kita minumnya Thai tea ya agak. 2 minggu Thai tea, aku 2 minggu Thai 2 minggu tea. tadi langsung batuk. Langsung batuk. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ke yang lain, sepakat nggak Thai tea Thailand sama Thai tea yang ada di sini beda? Beda banget, Beda banget, setuju, banget. 100% setuju. Itu bener-bener real Thai tea ya. Ya, Betul, betul. mantep banget pokoknya Thai tea-nya. Oke, lanjut ada lagi nggak Rama? Itu sih yang paling buat aku culture shock. Oh, ada lagi nih makanan kuliner. apa tuh? Kalau kita makan dimanapun itu pasti ditambah kuah. Betul, Kayak kuah iya. apa ya? Kuah bakso gitu loh. Daging gitu. Nah, itu ditambah. Kebayang. Sama pasti kalau air minumnya pasti ditambah es. Walaupun air putih ya, RS. itu pasti air es. Gratis dikasih Tuh, gitu, gratis. RS. Setiap makan apapun. Setiap makan Setiap makan apapun, apapun. di warung Betul. apapun. Bahkan kayak misalnya nasi goreng nih, itu kayak tetap ada kuahnya. Karena kalau kita Iya. kan aneh ya nasi goreng pakai kuah, tapi Iya. mereka juga sediain kuah gitu Kuah, loh. iya. Heeh. Oh, kayaknya mereka emang nggak bisa makanan tuh kering gitu bener. ya. Tapi harus yang berkuah Berkuah. gitu. Oke, nah menarik ya dari cerita teman-teman udah ngebahas tentang ya secara tidak langsung juga membahas culture di sana dan juga tentu teman-teman sudah berhasil yang menghadapi tantangan-tantangan itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira pengalaman berkesan deh. Nah, ini kita udah bahas culture shock dan lainnya. Kita tanya yang berkesan dari teman-teman kemarin selama program itu apa? Mungkin bisa dimulai dari Amel dulu deh. Yang paling Banyak ya yang berkesan banyak ya. Banyak banget ya. Sebulan Mungkin bisa soalnya ya. bagi-bagi partnya gitu. Mungkin kamu part yang bagian mana gitu yang berkesan. Mungkin dari aku tujuan aku ikut program ini aja kali ya. Tujuannya itu aku tuh pengen kayak living abroad gitu loh. Jadi kayak sebenarnya beda sih kalau kita liburan ke luar negeri sama kita tuh tinggal di situ sebagai kayak warlock gitu. Jadi tuh kayak beda gitu rasanya. Aku kan pernah liburan ke luar negeri sama ya pokoknya beda lah gitu rasanya. Jadi kayak pengalaman berkesan aku tuh ya kayak kita tuh tinggal di sana selama sebulan, terus ngerasain gimana berkomunikasi sama mereka, terus juga misalnya tiap kita ke warung-warung atau misalnya ke supermarket nih gitu, pasti kita kan pakai bahasa Inggris ya, kita kan nggak bisa bahasa Thailand. Mereka tuh kayak langsung heboh gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu yang menurut aku kayak unik sih, kayak ini tuh pengalaman baru yang cukup unik gitu. Oh, wah, keren. Kalau dari Ezi? Sempat ada yang ketinggalan juga tadi culture shock. Kalau di sana kan ini nyinggung sedikit dulu ya culture shock. Kalau di kita upacara tuh 1 minggu sekali ya, atau bahkan 2 pekanan ya. Iya. Tapi kalau di sana setiap hari itu ada upacara. Penurunan, penaikan Naikin bendera, Iya, turunin itu. bendera Ya, setiap hari. itu benar-benar setiap hari. Gitu sih. Terus lanjut pengalaman yang berkesan adalah ketika bertemu dengan kalau kita sebut karena di pondok santri ya. Santri-santri di sana. Kita itu serasa jadi ustadz di sana. Setelah sholat mereka samperin. Mereka ngerti nggak ngerti. Karena kalau aku sendiri itu komunikasinya sama yang intens ya. Cuma sama 1-2 orang yang bisa bahasa Arab itu. Dan itu bahasa Arabnya fasih gitu. Iya. Akhirnya itu kita ada apa ya, alat bahasa yang tergabung gitu. Mereka bisa, kita bisa itu di bahasa Arab gitu. Tapi ada sebagian sisanya itu ya belum bisa. Bahasa Inggris belum bisa, bahasa Thailand juga, bahasa Arab juga belum bisa, kita juga belum bisa bahasa Thailand. Tapi mereka tetap datang gitu. Tetap antusias, nanya-nanya. Sampai ada kayak nanya, ini bahasa Indonesianya apa? Ya ketika itu lagi main bola kan. Akhirnya ini pemain bola. Akhirnya terus dia pemain bola. Terus setiap ketemu pemain bola gitu. Menarik. Jadi gitu. Makanya aku sebut dia pemain bola namanya. Dia nggak nyebut namanya. Terus juga memang karena beberapa juga ikut program tahfiz ya. Jadi kita sekalian murojaah juga dikit-dikit. Walaupun ya tiap subuh juga kita ngajar ngaji gitu. Dan diselingi dengan murojaah itu. Karena ada partnernya gitu. Gitu sih Kak. Jadi lebih ke anak-anaknya sama
guru-guru di sana very welcome. Ada beberapa dari guru di sana bisa bahasa Melayu, kita sangat terbantu. Apalagi pimpinannya gitu ya, itu bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Thailand, Arab, Inggris bisa. Jadi kita sangat terbantu, diajak makan sana sini, ngobrol, bahkan di akhir ya, dan itu sempat diundang ke salah satu keluarga guru di sana ya, Iya. dikasih makan, diundang untuk Banyak makan, gitu. makan malam enak-enak banget gitu. Kalau bisa, kalau ada kesempatan lagi kita mau balik deh, Betul banget. gitu Kak. Jadi banget sangat berkesan sih. Oke, terakhir boleh dari Oke, dari aku ya. Mungkin pengalaman berkesan dari aku banyak banget ya kalau Banyak, disebutin ya. Mungkin salah satunya itu kan kebetulan ini pertama kali juga aku keluar negeri gitu Kak. Jadi dan Thailand adalah negeri pertama aku. Jadi kayak aku sangat excited dan aku bangga banget dengan timku yang 7 orang ini. Kayak kita bisa bareng-bareng survive di negeri orang ya. Dengan segala struggle-nya yang perjalanan juga kita udah capek, kita di sana sebulan juga harus program yang ngajar terus tiap Padat hari. banget Kak, Bener sepadat dari itu Kak awal gitu. tuh, padat banget. Ngajar setiap hari terus juga harus ada nentuin program kita gitu. Belum bantuin buat apa academic day namanya. Academic Jadi kita day. buat booth juga, desainnya, terus lapangannya bagaimana, itu benar-benar kita juga yang urus. Jadi desain, kita yang desain. Padat itu. Kadang kita sampai jam 11, jam 12 Iya. malam kumpul buat ngomongin program yang harus kita laksanakan di situ tuh kayak bener-bener pengalaman banget buat aku sih. kayaknya sih orang di sana juga sangat kehilangan kalian ketika udah selesai programnya sih harusnya. Ya. Bener sih, kita nangis kan sebelum udah kesini. Jadi aku juga deket banget sama guru-guru yang di sana ya. Aku kan kebetulan aku di SMP gitu. Aku di SMP kebetulan dan guru-guru di sana sangat welcome banget. Aku sering diajak kayak ke coffee shop yang di Thailand, diajak jalan-jalan sama mereka. Dan waktu perpisahan juga kita sama-sama nangis semua gitu ya kayak, aduh nggak mau ninggalin kota ini gitu. Tentulah ya, apa yang udah kalian kontribusikan tuh sudah sangat besar dan pasti meninggalkan banyak kenangan dan ini mereka ya di hati Bener. mereka. Oke, mungkin terakhir nih pertanyaannya karena ini nanti berkaitan dengan program itu tadi. Tipsnya, adakah tips untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini yang kiranya tahun depan juga mau join program kalian? Mungkin 1 tips aja per orang biar kita cepat ya. Mungkin dari siapa dulu? Eji mungkin malah. Kalau sekedar bocoran ya, ini akan ada lagi gitu ya batch nih. Kita batch pertama yang benar-benar struggle, kita nggak tahu rundown-nya kayak gimana, timeline-nya kayak gimana, program apa yang mau kita kasih, dan observasinya pun nggak lama gitu di sana. Itu waktunya cukup mepet. Biasanya kan kalau misalkan kita ada teaching practice gitu, dikasih observasi seminggu. Ini nggak langsung, jadi benar-benar masuk kelas sekaligus observasi gitu ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman mulai dari sekarang kumpulin berkas-berkas yang ada kayak misalkan CV itu di update ya, di-update dari sekarang. Kemudian juga portofolio termasuk, kemudian motivation letter yang berkaitan dengan kayak motivasi kamu ikut program itu apa sih? Kenapa? Apa kontribusi kamu gitu yang mau kamu kasih buat program itu? Khususnya buat tempat itu ya. Misalkan kayak kemarin di Satun kita sebut aja Darul Ma'arif. Karena memang berkesan banget. Buat Darul Ma'arif itu apa sih gitu. Kemudian juga tips yang lain adalah bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman yang belum punya tes bahasa Inggris, silahkan dari sekarang bisa dicoba entah CPT, Duolingo ataupun TOEFL. Itu bisa dicoba semuanya. Dan itu ada minimum skornya. Kalau buat Duolingo itu 80, kalau buat CPT CPT 422. 422 ya. Jadi itu ya teman-teman itu bisa di take notes dari sekarang biar teman-teman nyiapin ya. Dan mudah-mudahan ya KK Internasional ini bukan di provide lagi sama FSB gitu. Jadi buat semua anak UII. Artinya UII yang langsung provide. Karena kenapa? Karena permintaan dari sana juga bukan cuma dari teman-teman sosial. Mereka juga minta dari teman-teman teknik. Karena di sana ada program saintiknya juga ya. Ya. Jadi ada robotik juga. Mereka punya program robotik dan perlu teman-teman dari teknik gitu ya. Nggak cuma dari bahasa Inggris. Sains lah ya yang kesana, Betul. nggak cuma sosial. Mungkin kemarin kita ngirim 7 orang,
siapa tahu bisa lebih 10, 15. 15. Atau bahkan negara-negara yang lainnya juga. Nah, itu juga. Itu juga. Bisa jadi. Oke, kiranya itu udah mencakup semua tips kiranya ya, udah diwakili sama Aizy. Terima kasih banyak teman-teman telah sharing bareng kita di sini. Mungkin kita sambil menutup, kita nutupnya pakai bahasa Thailand. Tahu menutup bahasa Thailand, selamat tinggal. Selamat tinggal apa ya? Terima kasih aja Terima Kak. kasih aja, Kak, ya. Buka aja kita. Iya, iya. buka. Kayak baik begitu Sobat Dwi TV. Tadi kita udah ngobrol banyak sama teman-teman dari peserta International Mobility FPSB yang ke Thailand, dan mereka udah sharing banyak hal. Jadi jangan lupa kalian follow, subscribe, dan juga komen. Kira-kira nanti kita mau bahas apa lagi di episode selanjutnya. Kita kopkun ke sekarang? Sebentar Kak, apa, teman-teman yang nonton jangan lupa untuk follow Instagramnya Live at Satun. Iya. Itu semua kegiatan kita ada. Instagram Dan itu kita. nggak private gitu. Jadi semua bisa lihat. Oke, itu biar bisa lihat gimana sih realnya gitu ya, betul, kondisi di Keseruan sana, kita. momen-momen kalian sama anak-anak dan segala macam. Oke, boleh. Terus juga untuk kayak Hah? misalnya ada next batch, itu bisa kayak mungkin lihat referensi kita atau Ya. kayak kegiatan kita tuh gimana sih untuk gambaran mereka nanti ke depannya gitu sih. Oke. Dan Sobat Dwi TV, terima kasih banyak telah menonton podcast pada episode kali ini. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Universitas Islam Indonesia. Dari kami, kita bilang apa? Kopkun Kak! Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.